Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia pada tema ke-8, yaitu tema H, daerah tempat tinggalku, pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari KD 3.9, yaitu mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Masih sama dengan subtema 1 dan 2 ya. Kita masih membicarakan tentang unsur-unsur intrinsik di dalam teks fiksi. Yang pertama, menjelaskan dan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi. Kemudian menjelaskan tokoh dan penokohan dalam cerita fiksi. Yang ketiga, membuat cerita fiksi. Ini lebih dikembangkan lagi, kita diharapkan bisa membuat cerita fiksi. Untuk sikap yang kita kembangkan, yang pertama adalah percaya diri, kedua kerjasama, tiga rasa ingin tahu, dan empat tanggung jawab. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada pembelajaran 1, mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi pada kisah kancil kecil dalam buku halaman 79. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, berkaitan dengan teks fiksi tersebut. Yang pertama, siapa tokoh-tokoh dalam cerita di atas, kemudian bagaimana karakter setiap tokohnya. Karakter ini adalah watak yang dimiliki oleh setiap tokoh. Yang ketiga adalah latar cerita tersebut, latar tempat, latar waktu, maupun latar suasana. Yang keempat adalah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Setiap cerita biasanya memiliki pesan moral yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Biasanya berkaitan dengan hal-hal yang baik untuk dilaksanakan. Kita bahas yang pertama ya, ini tentang teks bacaan kisah kancil kecil. Ini berawal dari si kancil yang ditinggal oleh induknya mencari makan di dalam tempat persembunyiannya atau di dalam rumahnya. Dia merasa kelaparan. Kemudian dia memutuskan untuk keluar mencari makanan. Padahal saat itu dipesan sama kedua orang tuanya jangan keluar-keluar itu ya. Akhirnya dia keluar. Ketika menemukan sebuah makanan dia makan, tetapi datanglah hewan lain dengan deskripsi hidungnya panjang, telinganya besar, badannya besar, belalainya panjang gitu ya. Kemudian dia bersembunyi karena takut. Kemudian datang hewan yang kedua. Sangat anggun sekali, warnanya bagus, berwarna kuning keemasan, rambutnya begitu halus gitu ya. Ini dia juga masih sembunyi. Dia baru menemui hewan-hewan semacam itu karena selama ini dia tidak keluar dari sarangnya. Akhirnya dia dalam ketakutan pulang ke rumah dan sudah ditunggu oleh kedua orang tuanya yang merasa khawatir dengan keberadaan si kancil kecil ini. Akhirnya si kancil bercerita kepada orang tuanya. Ini ya sama seperti kalian ketika berada menemukan sesuatu hal kemudian bercerita kepada kedua orang tua. Akhirnya dijelaskan bahwa itu namanya gajah, besar, wajahnya menyeramkan tetapi dia baik. Terus kemudian cerita lagi, satunya berwarna kuning, rambutnya halus, begitu anggun menawan. Ini ayahnya menjawab itu adalah harimau, itu binatang yang sangat ganas. Itu makanannya daging, berbeda dengan gajah tadi yang dia makan dedaunan dan sayuran. Akhirnya dia menyimpulkan ternyata sikap perilaku orang yang berwajah menakutkan seperti gajah ternyata malah baik, sedangkan
yang dilihatnya sangat bagus sekali tadi ternyata malah dia makanannya daging dan bisa memakan si kancil. Dari pembelajaran itu si kancil kemudian mengingat-ingat terus apa yang disampaikan oleh bapak ibunya, oleh kedua orang tuanya untuk selalu ingat dengan nasihat yang diberikan. Kita bahas satu persatu tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Yang pertama jelas satu adalah kancil, ya ta? Kancil kecil itu. Kemudian orang tua kancil, ayah dan ibu kancil ya. Kemudian karakter tokoh yang lain adalah gajah dan harimau. Kalau dilihat dari tokoh utamanya ya tokoh kancil ini, ya. Kancil kecil ini, kemudian sama kancil yang kedua orang tua ayah dan ibu ini yang membangun sebuah cerita. Kemudian untuk gajah dan harimau tidak ditampilkan secara langsung, jadi dia termasuk tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Yang kedua adalah karakter kancil kecil terbuka kepada orang tua, dia bercerita apa yang ia alami. Kemudian dia menceritakan kejadian yang ia alami dan mau mendengarkan nasihat yang disampaikan kedua orang tuanya. Ini ya, mau istilahnya belajar dari pengalaman dia. Awalnya memang dia tidak mendengarkan, tetapi karena tadi menemukan hal-hal yang baru, kemudian dia belajar dari hal tersebut. Kalau orang tuanya sendiri bagaimana? Sangat baik sekali, sangat penyayang kepada anaknya. Ketika anaknya melakukan kesalahan, dia tidak dimarahi, tetapi berikan nasihat atas apa yang telah terjadi. Kemudian latarnya di mana? Betul, latar cerita tersebut, latar tempatnya berada di hutan. Ini ya, berada di hutan. Untuk latar waktu tidak disebutkan pagi, siang, malamnya. Latar suasananya menegangkan karena ketika si kancil keluar dari sarangnya itu terasa belum pernah sekalipun keluar, dia merasa mungkin ada rasa takut, tegang gitu ya. Apalagi ketika melihat hewan lain yang datang seperti gajah dan harimau. Yang keempat, pesan moralnya adalah kita harus senantiasa mendengarkan pesan dan nasihat orang tua. Kemudian kita juga harus belajar menilai seseorang bukan berasal dari luarnya saja, tetapi dari sikap dan perbuatan orang tersebut, gitu ya. Dari sikap dan perbuatan orang tersebut. Jadi memang si harimau tampaknya bagus, indah dilihat dari luar, sangat menawan, tapi ternyata dia makanannya daging ya. Salah satu makanannya adalah kancil itu ya. Oke, itu di soal di halaman 7980 pada kisah kancil kecil. Kemudian yang kedua, kita akan membahas cerita fiksi di halaman 85 yang berjudul Pak Rusa dan Kancil. Nah, ini kalau kita melihat ini tadi tokoh-tokohnya binatang, kemudian ini juga binatang lagi, Pak Rusa dan Kancil. Ini merupakan jenis teks fiksi fabel. Ini ya, fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang menggunakan tokoh berupa hewan. Itu ya, berupa hewan. Kita bahas satu persatu, masih sama tentang tokoh-tokoh di dalam cerita, kemudian karakter atau penokohan tokoh, kemudian tokoh protagonis dan antagonis. Nah, ini tokoh protagonis itu apa? Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki sifat baik. Biasanya tokoh utama yang memiliki sifat baik. Ini ya, tahu ya, baik ya. Rajin bekerja, rajin beribadah, patuh pada orang tua. Kemudian penokohan antagonis. Tokoh antagonis ini apa? Tokoh yang lawannya protagonis. Lawannya dari tokoh utama yang protagonis apa? Berarti yang memiliki sifat yang buruk, yang tidak patut kita teladani. Misalnya iri, sombong, ingin menang sendiri, angkuh, serakah, dan lain sebagainya. Yang keempat masih sama latar cerita, yaitu latar tempat terjadinya atau waktu terjadinya suatu cerita. Kita bahas satu persatu tentang Rusa dan Pak Kancil. Tokoh di dalam cerita tersebut ada
tiga ya, Pak Rusa, Kancil, dan Musang. Nah, ketika ditantang oleh si Musang itu ya, tentang kecerdikan Pak Rusa dan Kancil itu ya, dia akhirnya apa? Datang ke acara pestanya si Musang. Ya, tokohnya di situ dan ada beberapa hewan yang lain, tetapi tidak disebutkan secara jelas di situ. Yang kedua, karakter tokoh Rusa dan Kancil kurang teliti dan kurang cermat. Yaitu Rusa dan Kancil kurang cermat ketika melaksanakan tantangannya si Musang. Ya. Karakter tokoh Musang bagaimana? Musang ini licik, gitu ya. Kurang baik karena apa? Dia ingin mempermalukan tokoh Rusa dan Kancil di hadapan semua orang, menjelek-jelekan, istilahnya mempermalukan, itu tidak boleh, tidak baik. Ya, yang ketiga, tokoh protagonisnya Rusa dan Kancil, kemudian antagonis yang tidak baik siapa tadi? Musang, karena bertujuan mempermalukan si Rusa dan si Kancil. Latarnya berada di jalan dan rumah Musang, ya. Di jalan ketika si Kak Rusa dan Kancil berjalan, dia tidak mau diganggu sebenarnya ya sama si Musang. Tapi akhirnya karena dipuji, akhirnya mau mendengarkan si Musang. Akhirnya dia datanglah ke pestanya si Musang. Memang tidak disebutkan secara langsung rumah Musang itu enggak, tapi secara otomatis pesta tersebut dilaksanakan di rumah Musang. Kemudian kita disuruh mencari tokoh protagonis yang ada di dalam cerita, tokoh antagonis maupun tritagonis. Tokoh protagonis ini sudah tak bahas di depan tadi, tokoh yang memiliki sifat yang baik, sedangkan antagonis adalah tokoh yang menjadi penentang tokoh utama dan bersifat tidak baik. Tritagonis ini merupakan tokoh penengah saja, jadi tokoh tambahan, pembantu. Masih ada nanti tokoh figuran, hanya sekedar lewat, tidak melakukan percakapan secara langsung. Langsung di halaman 90, angsa yang bertelur emas. Oke, masih sama ya, nanti penokohannya, pesan moral, kemudian ini membuat ringkasan sama seperti pembelajaran yang minggu lalu. Ini cerita singkatnya bagaimana untuk angsa dan yang bertelur emas ini. Suatu ketika ini seorang petani ini pulang dari kebunnya. Dia menemukan seekor angsa yang lemas itu ya, kemudian dia tangkap dan dibawa ke rumah. Setelah sampai di rumah, si angsa ini diberi makan kenyang. Sudah diberi makan, akhirnya pagi harinya ketika si petani ini mau memberi makan pagi hari, dia kaget. Wah, ternyata ada telur emas. Luar biasa. Ini enggak percaya ini, akhirnya dibawa ke tukang emas itu ya. Akhirnya ditanyakan, wah bener ini emas asli, sangat mahal karena ukurannya besar. Akhirnya dijual lah si emas itu. Sampai ke rumah, apa yang terjadi? Hari berikutnya sama, dia beri makan, kemudian paginya bertelur lagi, dia jual berulang kali seperti itu. Akhirnya sifat Pak Tani yang serakah ini muncul. Wah, dia pingin dalam sehari tidak hanya 1 telur tetapi 2 telur. Akhirnya dipaksa bertelur dan bisa 2 telur dikeluarkan. Akhirnya berulang-ulang karena si petani ini serakah. Dia berpikir, wah ini kalau tak sembelih, tak ambil emasnya pasti banyak di dalam tubuhnya si angsa ini. Akhirnya apa? Diputuskan disembelih. Akhirnya apa? Yang terjadi tidak ditemukan sebutir telur emas pun di dalam tubuhnya. Akhirnya si petani istilahnya menyesal di kemudian di belakang ya. Karena dia gegabah, karena dia serakah, tidak berpikir panjang, hilanglah rezeki dari telur emas yang seharusnya seandainya setiap hari dia mengumpulkan 1 demi 1, toh nanti akan dapat banyak telur emas. Tetapi karena keserakahannya, ya terputus di hari itu juga. Itu tentang angsa yang bertelur emas. Kita bahas nomor 1,
tokohnya adalah petani. Penokohan dari petani apa? Petani memiliki sifat yang tamak atau serakah. Ia menginginkan sesuatu yang lebih dari yang ia miliki. Yang kedua, pesan moralnya, kita sebaiknya tidak gegabah dalam melakukan suatu hal. Harus dipikir panjang terlebih dulu ya, tentang dampak dan akibat yang akan kita peroleh ketika melakukan hal tersebut. Dipikir secara matang terlebih dahulu gitu ya. Kita juga hendaknya bersabar dalam menyikapi segala hal yang ada. Sabar, tapi seadanya sabar dikumpulkan satu persatu, sedikit demi sedikit, lama-lama toh juga jadi gitu ya. Oke, peribahasanya seperti itu. Yang ketiga, ringkasannya seperti ini. Tadi sudah tak sampaikan di awal. Nanti bisa kalian baca sendiri. Sekarang membuat cerita fiksi. Nah, di dalam membuat cerita fiksi ini yang perlu kita lakukan yang pertama adalah menentukan tema dulu. Ya, misalnya petani yang cerdik, pandai besi yang sabar, penyelam yang ulet. Kita pikirkan pilih yang mana, pilih salah satu. Tentang penyelam yang nanti kita berkaitan dengan cara menyelam bagaimana, disampaikan harus menguasai itu juga. Kemudian yang dilakukan adalah setelah menentukan tema, satu, menentukan tokohnya. Pastikan dongengmu tersebut ada tokoh utamanya. Tokoh utamanya siapa? Tentukan. Bisa namamu sendiri juga bisa, atau nama orang-orang yang di sekitarmu juga boleh, atau nama samaran, terserah kamu. Kira-kira sesuai dengan karakter tokoh yang kamu ceritakan. Misalnya kamu mengambil karakter tokoh seorang lelaki yang sabar, jangan namanya Susanti, kurang pas gitu ya. Oke. Kemudian tokoh tambahan, ada tokoh pertama, ada tokoh kedua. Boleh lebih dari satu. Ya, mau 2, 3, 4 atau banyak tokoh juga tidak apa-apa. Tapi kalau untuk belajar ya mungkin tokohnya tambahan ada 2 atau 3 saja itu ya. Yang ketiga, ada pesan moral di dalam dongeng tersebut. Ada yang ingin disampaikan, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Misalnya kamu mengambil penyelam yang ulet ya, pesannya harus berhati-hati ketika melakukan kegiatan menyelam gitu toh. Ya, harus mengenal medannya, harus istilahnya pandai menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Kemudian alur yang mengalir dengan baik. Alur ini apa? Alur ini jalan cerita. Bisa pakai flashback ya, kemarin sudah pernah kita bahas ini. Alur maju atau alur mundur. Kalau alur mundur itu penyelamnya sudah besar, sudah dewasa, kemudian kembali ke belakang diceritakan saat dia masih kecil, jerih payah ketika belajar menyelam, atau dari dia kecil kemudian diceritakan kemudian SMP, SMA, ketika kuliah kemudian belajar menyelam dan lain sebagainya. Itu ya tentang alur maju atau alur mundur. Mengalir dengan baik ini ya. Oke. Selanjutnya menjelaskan tokoh-tokoh dalam teks fiksi kembali. Ini di halaman 102, kelinci penakut biang kehebohan. Ceritanya itu ada seekor kelinci penakut, dia berbahan di bawah dahan melihat pemandangan yang ada di sekitarnya. Kemudian dia berpikir di dalam pikirannya itu, apa yang akan terjadi jika bumi ini runtuh itu ya. Akhirnya seketika itu ada sebuah mangga yang jatuh di atas daun palam kering. Akhirnya suaranya bruak gitu ya. Kaget dia, akhirnya lari karena terbawa pikirannya yang tadi memikirkan bumi sedang runtuh, dikira bumi runtuh karena dia tidak fokus. Dia tidak fokus ya. Sama seperti kamu nggak fokus mengikuti pembelajaran, ketika ditanya bingung, wah itu ya. Makanya harus fokus. Dia nggak fokus, lari, bumi runtuh. Akhirnya
dilihat oleh kelinci yang lain, sampaikan buminya runtuh. Akhirnya kelinci juga panik, lari, ketemu dengan hewan lain, lari semua. Akhirnya ketika ketemu dengan singa muda ya, kalau tidak salah singa muda itu. Ketika bertemu dengan singa muda itu dihentikan itu. Ada apa kok pada ribut ini? Ditanya, akhirnya bumi kita akan runtuh. Sebelah mana bumi yang runtuh? Diminta menunjukkan. Akhirnya dicari di tempat kejadian perkara, TPK ya. TKP kok TPK. Tempat kejadian perkara, TKP itu. Kalau polisi kan TKP-nya mana? Tempat kejadian perkaranya mana? Cari itu. Wah, ternyata ada buah mangga yang berada di atas daun palam kering. Wah, ini pasti bunyi prak itu dari sini. Kenapa kok ribut? Dibawalah si kelinci penakut tadi di kerumunan hewan-hewan yang tadi menunggu, yang tadi sempat heboh juga. Akhirnya disampaikan kejadian itu. Si kelinci akhirnya dicemooh. Dasar kelinci penakut itu. Dia akhirnya mati. Iya, ceritanya seperti itu. Tokoh protagonis, antagonis, kemudian pesan moralnya, membuat ringkasan. Ringkasan tadi sudah tak sampaikan di depan. Tokoh ini ya, buatlah dongeng fabel singkat yang mengajak kebaikan dalam 3 paragraf ini. Nanti bisa kalian membuat dongeng singkat. Tokoh protagonisnya singa muda, sedangkan tokoh antagonis kelinci hutan dan hewan yang mencemooh kelinci. Singa muda, kenapa kok singa muda? Protagonisnya dia baik, menghentikan, mencari istilahnya sumber masalahnya dari mana. Dan seandainya singa muda ini jahat, dia memanfaatkan kesempatan, dia ambil satu hewan untuk dimakan itu ya. Tapi tidak disampaikan ke sana karena si singa muda ini dijadikan sebagai tokoh yang baik. Kemudian tokoh antagonisnya si kelinci hutan. Kenapa dia jadi antagonis? Dia menimbulkan permasalahan. Ya, karena dia tidak cermat tadi, kurang cermat, tidak fokus, maka menimbulkan permasalahan. Dan yang antagonis yang lain adalah hewan-hewan yang mencemooh kelinci. Sebaiknya kan tidak usah dicemooh. Ya udah itu aja. Kemudian pesan moral yang kita ambil adalah kita harus cermat dalam membuat sebuah berita. Sebelum disampaikan kepada orang lain, sebaiknya diteliti dulu kebenaran informasi tersebut dan jangan panik dalam menghadapi masalah yang muncul. Seandainya dia tadi itu dicari ada apa dilihat dulu kan, dia tidak menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi ketika langsung lari dan menyampaikan berita yang tidak benar, maka akan menimbulkan masalah baru. Itu yang ketiga ringkasannya, tadi sudah Pak Krisna sampaikan di awal, bisa kalian baca sendiri. Yang berikutnya di halaman berapa ini, ayam jantan yang cerdik ini di halaman 107 itu ya. Situ ada pertanyaan masih sama, tokoh dan penokohan, kemudian ditanyakan protagonis dan antagonisnya, yang ketiga pesan moral, dan keempat membuat ringkasan. Tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah Reinar, burung nuri, kelinci, ayam jantan, dan seorang petani. Tokoh protagonisnya ayam jantan, burung nuri, sedangkan tokoh antagonisnya Reinar. Reinar ini orang tokoh yang menyombongkan dirinya, menyombongkan apa yang dia miliki. Dia juga karena cerdik dia menjadi sombong itu. Akhirnya dia ditantang oleh si kelinci ya saat itu. Coba kamu ada yang lebih cerdik dari dirimu. Itu ayam jantan yang ada di tepi hutan. Akhirnya karena dia merasa bisa menangkap ayam jantan dengan kecerdikannya, akhirnya terkalahkan ya, ketika ketemu ayam jantan
dia menyampaikan, wah aku ini orang yang cerdik karena bisa bersuara dengan mata tertutup. Ya menipu siapa si Reiner ini, menipu ayam jantan. Ya aku juga bisa kalau hanya berbunyi bersuara dengan mata tertutup. Akhirnya dia apa mengeluarkan suaranya sambil memejamkan mata lah, karena memejamkan mata dia tidak tahu, nggak lihat, wah langsung disambar oleh si siapa Reiner ya oleh si Reiner langsung disambar karena dia memejamkan mata, tidak lihat sambar, digigit. Akhirnya Pak Taning lihat, itu ayamku mau dibawa kemana, ayo. Karena si ayam jantan cerdik, jika cerdik itu jawablah, itu ini ayam punyaku. Tertipu juga oleh si ayam jantan si Reiner ini. Ternyata ketika mau bicara ini ayamku kan otomatis mulutnya terbuka, ya lepaslah si ayam jantan. Ternyata benar yang disampaikan kelinci bahwa si ayam jantan ternyata lebih cerdik daripada si Reiner. Oke, ini dari awal sampai akhir tadi ini bercerita tentang fabel ya, cerita binatang. Oke, yang ketiga pesan moralnya, kita tidak boleh menyombongkan kemampuan yang kita miliki kepada orang lain. Itu anak-anak materi bahasa Indonesia pada pembelajaran kali ini. Sebenarnya kalian diminta untuk membuat sebuah cerita ya, teks cerita bisa kalian buat nanti dalam satu lembar, minimal 3 paragraf lah, buat cerita. Kalian belajar membuat cerita pendek dan tidak perlu dikumpulkan di dalam classroom, tidak perlu dikumpulkan ya. Yang jelas ini sebagai media untuk belajar menulis saja. Nanti suatu saat Pak Krisna tanyakan mana hasil tulisan cerpennya, nanti bisa kita kemas jadi buku ya, jadi buku cerpen tahun 2021 ya, masa corona itu ya. Baik anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada yang bertanya, berkonsultasi berkaitan dengan materi, boleh langsung WA ke Pak Krisna, atau mau bertanya tentang konsultasi tentang menulis cerpen tadi, bisa juga berkonsultasi dengan Pak Krisna melalui nomor WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.